Kamu akan terkejut ketika mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada para kriminal kanibal setelah mereka dipenjara. Dalam video ini, saya akan mengungkap kisah mengerikan dari 5 kanibal paling terkenal yang pernah mengguncang dunia dengan kejahatan mereka. Kita akan menyelami kehidupan mereka sebelum ditangkap, apa yang mendorong mereka melakukan tindakan sekejam itu, dan yang paling penting bagaimana nasib mereka saat berada di balik jeruji besi. Jika kamu tertarik dengan kisah-kisah kelam dan mengejutkan seperti ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Dan di akhir video ini, akan ada kisah luar biasa tentang seorang kanibal asal Jepang yang tidak hanya lolos dari hukuman, tetapi justru menjadi seorang selebriti. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan sosok yang sempat membuat seluruh dunia terperangah. Albert Fish, seorang maniak yang dikenang dalam sejarah sebagai iblis berjas abu-abu, dan sebutan itu memang tidak berlebihan. Bayangkan suasana kota New York di awal abad ke-20, jalan-jalan yang ramai, mobil-mobil yang mulai memenuhi kota, dan di antara keramaian itu, seorang pria tua berpakaian rapi dengan jas abu-abu mencolok. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik penampilan biasa itu tersembunyi salah satu monster paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Albert Fish lahir pada tahun 1869, dan sejak kecil hidupnya sudah dipenuhi tanda-tanda kelam. Ayahnya sudah sangat tua saat Fish lahir, sementara ibunya kewalahan mengurus banyak anak. Demi bertahan hidup, Albert kecil akhirnya dikirim ke panti asuhan, dan di sanalah segalanya berubah. Tempat itu dipenuhi kekerasan, anak-anak sering dihukum secara kejam hanya karena kesalahan kecil. Fish bukan hanya menjadi korban, ia mulai menikmati rasa sakit yang dideritanya. Disinilah awal mula lahirnya seorang monster. Seiring bertambahnya usia, hasrat sadis dalam dirinya semakin tak terkendali. Ia kemudian menikah dan memiliki 6 orang anak. Dari luar, ia tampak seperti pria pekerja biasa yang menjalani hidup normal. Namun di balik topeng itu tersembunyi rahasia kelam, dorongan haus akan rasa sakit dan kematian. Fish mulai membunuh, dan yang paling mengerikan memakan korban-korbannya. Salah satu kasus yang paling mengejutkan dunia terjadi pada tahun 1928. Fish mendekati keluarga Booth dan berpura-pura sebagai pria tua baik hati yang sedang mencari pekerjaan untuk putra mereka. Tapi target sebenarnya adalah anak perempuan mereka, Grace Booth. Dengan alasan ingin mengajaknya piknik, Fish berhasil meyakinkan orang tua Grace untuk membiarkan gadis kecil itu pergi bersamanya. Hari itu menjadi hari terakhir mereka melihat putrinya. Fish membunuh Grace dengan cara yang sangat brutal, lalu memakannya. Namun hal yang paling mengerikan adalah 7 tahun kemudian, Fish menulis surat kepada orang tua Grace. Dalam surat itu, ia menjelaskan secara rinci bagaimana ia membunuh dan memasak tubuh anak mereka. Bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya ketika membaca rincian mengerikan itu. Surat inilah yang akhirnya menjadi bukti utama penangkapannya. Fish sempat bersembunyi cukup lama, tapi polisi akhirnya berhasil menangkapnya. Saat diinterogasi, ia bercerita dengan tenang, bahkan dengan sedikit kebanggaan tentang kejahatannya. Ia mengaku telah membunuh sedikitnya 100 anak, dan yang lebih mengejutkan, ia mengatakan bahwa ia memakan mereka bukan karena lapar, melainkan karena ia menikmati sensasinya. Sekarang bayangkan, seperti apa nasib seseorang seperti dia di dalam penjara. Para penjaga yang mengawasinya sendiri merasa takut. Fish ditempatkan dalam sel isolasi, dijauhkan dari para narapidana lain, bahkan di antara para penjahat paling brutal sekalipun. Nama Fish menimbulkan rasa ngeri. Para narapidana mengetahui kejahatannya dan membencinya banyak, yang bahkan mengancam akan membunuhnya. Fish menunggu waktu eksekusinya dalam ketakutan yang sunyi. Pada tahun 1936, Albert Fish akhirnya dijatuhi hukuman mati melalui kursi listrik. Namun, bahkan momen eksekusi ini pun tidak lepas dari nuansa menyeramkan. Sebelum kematiannya, ia menyebut bahwa mati di kursi listrik akan menjadi kenikmatan terbesar dalam hidupnya. Bagi Fish, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan bentuk baru dari penderitaan yang justru ia nikmati, yang membuat momen ini makin mengerikan. Menurut kesaksian seorang saksi mata, eksekusinya tidak berjalan lancar. Upaya pertama gagal, dan proses penyetruman harus diulang untuk mengakhiri hidupnya. Lebih mengejutkan lagi, sebelum dieksekusi, Fish menulis surat terakhir, tapi hingga kini surat itu tak pernah dirilis sepenuhnya, karena para penyidik menganggap
Isi suratnya terlalu mengerikan untuk dibaca publik. Vise benar-benar menikmati kegilaannya hingga detik-detik terakhir hidupnya. Dan jika kita mencari sosok lain yang bisa menyaingi kegilaan Vise, maka nama Jeffrey Dahmer pasti muncul dalam daftar teratas. Namun, berbeda dengan Vise, kisah hidup Dahmer lebih kompleks. Ia berasal dari keluarga yang tampak normal, dan masa kecilnya pun tidak diliputi trauma mendalam, namun minat aneh terhadap kematian dan tubuh manusia mulai muncul sejak ia remaja. Sejak usia 14 tahun, Dahmer sudah terbiasa membedah bangkai hewan yang ia temukan di jalan. Itu hanyalah awal saat berusia 18 tahun, ia melakukan pembunuhan pertamanya setelah memberi tumpangan pada seorang pria muda. Setelah itu, pembunuhan-pembunuhan lain menyusul dengan cara yang semakin kejam dan sadis. Ia biasa mengajak para pria muda ke rumahnya, menjamu mereka dengan minuman, lalu membunuh, memotong tubuh mereka, dan memakannya. Tak hanya itu, potongan tubuh para korban ia simpan di dalam kulkas, bahkan mencoba mengawetkan beberapa bagian. Saat polisi menangkap Dahmer pada tahun 1991, apartemennya berubah menjadi tempat horor nyata, kulkas penuh daging manusia, toples-toples formalin, dan tengkorak manusia yang berjejer seperti koleksi. Namun horor tak berhenti di situ. Dalam buku catatannya, Dahmer menuliskan eksperimen gila yang pernah ia coba. Ia menyuntikkan asam ke otak para korban dalam upaya menciptakan zombie hidup yang bisa ia kendalikan. Kini bayangkan, seperti apa jadinya jika orang seperti ini masuk penjara? Bagaimana reaksi para narapidana lain? Awalnya, Dahmer tampak berusaha menyesuaikan diri. Ia mengikuti sesi psikolog, mengaku menyesali semua yang telah ia lakukan, namun kenyataannya, reputasi Jeffrey Dahmer begitu mengerikan hingga para narapidana lain pun takut padanya. Bahkan pembunuh paling bengis sekalipun merasa jijik dengan apa yang telah ia lakukan. Beberapa di antaranya bahkan sempat mencoba membunuhnya, hingga akhirnya pada tahun 1994, seorang tahanan bernama Christopher Scarver menyerangnya saat sedang membersihkan toilet penjara. Ia memukuli Dahmer hingga tewas dengan batang logam. Namun di balik pembunuhan ini, ada satu hal yang menarik untuk dicermati. Scarver mengaku bahwa ia membunuh Dahmer karena pria itu sering tertawa mengejek para korban dan membuat lelucon menyeramkan tentang bagaimana ia memakan tubuh manusia. Dengan kata lain, bahkan di dalam penjara, Dahmer tetap menjadi sosok yang menakutkan dan kejam, mampu memprovokasi dengan cara yang paling menjijikkan. Sekarang, mari kita beralih ke Jerman, tempat di mana muncul kisah yang terdengar seperti naskah film horor. Armin Meiwes dikenal dunia dengan julukan kanibal sukarela. Bukan hanya membunuh dan memakan korbannya, tapi ia melakukannya dengan persetujuan penuh dari si korban. Korban itu sendiri bersedia dibunuh dan dijadikan santapan. Semua bermula ketika Meiwes mengunggah iklan di forum internet untuk orang-orang dengan fantasi seksual ekstrem. Dalam iklan itu, ia menyatakan sedang mencari seseorang yang bersedia menyerahkan dirinya secara sukarela untuk dimakan. Yang mengejutkan, seseorang benar-benar merespons. Namanya Bernd Jürgen Brandes. Mereka menyepakati pertemuan, dan saat hari itu tiba, Brandes datang ke rumah Meiwes dengan penuh kesadaran akan nasibnya. Atas permintaan Brandes sendiri, Meiwes memotong salah satu anggota tubuhnya dan mencoba memasaknya agar mereka bisa menyantapnya bersama. Namun Brandes akhirnya meninggal karena kehabisan darah. Sementara Meiwes melanjutkan aksinya dengan memotong-motong tubuh korban dan menyimpannya di dalam freezer seperti menyimpan bahan makanan biasa. Kasus ini mengejutkan dunia dan menjadi sorotan media besar-besaran. Meiwes akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun kehidupan Meiwes di balik jeruji justru jauh dari yang dibayangkan. Ia menjalani hari-harinya dengan relatif tenang. Bahkan menjadi semacam tokoh terkenal di kalangan narapidana. Ia telah menulis beberapa buku dan cukup aktif dalam kegiatan sosial di penjara. Menariknya, ia mengaku telah bertobat dan kini menjadi seorang vegetarian, meskipun masih banyak tahanan lain yang memandangnya dengan curiga atau bahkan kebencian. Sifatnya yang tenang serta posisinya yang terpisah dari napi lain membuatnya jarang terlibat konflik serius, tapi tentu saja kehadirannya tetap menjadi simbol nyata bagaimana masyarakat bisa mengasingkan seseorang karena sisi tergelap dalam diri mereka. Kini mari kita menuju ke wilayah bekas Uni Soviet, tempat lahirnya salah satu pembunuh berantai paling kejam sepanjang sejarah, Andrei Chikatilo.
Nama ini sudah sangat dikenal di kawasan itu, sosok yang mendapat julukan tukang jagal dari Rostov karena serangkaian pembunuhan brutal dan aksi kanibalismenya yang berlangsung selama puluhan tahun tanpa terdeteksi oleh otoritas. Chikatilo lahir pada tahun 1936 di tengah masa sulit pasca perang di Uni Soviet. Masa kecilnya dipenuhi kelaparan, tekanan, dan cerita-cerita horor dari ibunya, termasuk kisah tentang kakaknya yang konon dimakan saat masa kelaparan hebat. Trauma itu sangat memengaruhi jiwanya, dan seiring waktu, frustrasi seksualnya berkembang menjadi agresi brutal. Ia mulai membunuh sejak tahun 1978, dan aksi kejamnya berlangsung lebih dari 1 dekade. Korban-korbannya kebanyakan adalah anak-anak dan remaja yang ia jebat lalu bawa ke tempat sapi untuk dibunuh secara kejam. Ia memotong tubuh korban dan memakan sebagian dari mereka. Namun bukan hanya pembunuhan yang memuaskannya, Chikatilo menikmati rasa berkuasa penuh atas nyawa para korbannya. Setelah bertahun-tahun aksi gilanya tidak terdeteksi, pada tahun 1991 polisi akhirnya berhasil menangkapnya di sebuah stasiun kereta di Rostov-on-Don. Dalam pemeriksaan, ia mengaku atas semua kejahatannya dengan sikap dingin dan tanpa penyesalan. Bahkan menceritakan setiap detailnya dengan jelas. Di penjara, Chikatilo langsung dipisahkan dari napi lain. Bahkan para kriminal paling berbahaya pun menganggapnya sebagai monster sejati. Banyak yang mendesak agar ia segera dieksekusi. Namun, Chikatilo justru mencoba menggambarkan dirinya sebagai orang sakit jiwa yang tidak tahu apa yang ia lakukan. Di ruang sidang, ia berteriak hal-hal aneh dan berusaha tampil seperti orang gila, tetapi pengadilan memutuskan bahwa ia sepenuhnya waras. Akhirnya, pada tahun 1994, Chikatilo dieksekusi dengan tembakan. Bagi banyak orang, hari itu terasa seperti keadilan akhirnya ditegakkan. Bahkan mereka yang biasanya menentang hukuman mati pun merasa bahwa kematian Chikatilo adalah sesuatu yang pantas. Bahkan orang-orang yang menolak hukuman mati pun menganggap eksekusi Chikatilo adalah keputusan yang adil. Tapi yang paling mengejutkan dalam daftar ini mungkin adalah Issei Sagawa, pria yang membunuh dan memakan teman kuliahnya di Prancis pada tahun 1981. Namun hingga kini masih hidup bebas. Sagawa menembak korban dan memakan tubuhnya, lalu mengaku bahwa itu adalah impian lamanya. Ia dinyatakan tidak waras oleh pengadilan Prancis dan dikirim ke rumah sakit jiwa, lalu dideportasi ke Jepang dan dibebaskan. Yang mengejutkan, ia justru menjadi selebriti menulis buku, tampil di TV, bahkan main film. Kini, di usia tua, Sagawa masih hidup di Jepang dan tetap menikmati perhatian publik. Ia tidak menyesali kejahatannya dan mengaku akan melakukannya lagi jika punya kesempatan. Menurut kamu, apakah ini keadilan atau kegilaan yang dibiarkan? Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita mengerikan lainnya.